awalnya nggak ada niat sih sebenarnya. Karena aku suka ngopi. Aku suka ngopi, jadinya aku sering jalan-jalan. Aku pikir, kenapa aku nggak bikin kedai kopi sendiri ya? Halo, namaku ya. Nama formal banget. Ya, Siti Badriah, tapi bukan penyanyi itu ya. Itu, tapi aku biasa dipanggil Ayah. Itu nama kecil sih, nama kecil gitu, ada ceritanya sendiri gitu. Kita dipanggil Ayah sehingga karena lebih gampang, orang lebih nyaman memanggil Ayah, jadi lebih familiar dengan Ayah gitu panggilannya gitu. Aku sebenarnya dulu itu nggak kepikir akan punya kedai kopi ya, karena memang aku backgroundnya adalah teknik. Jadi aku dari lulusan elektro gitu, fans gitu. Terus kerja juga di perusahaan manufacture yang kemudian aku jadi engineer segala macam itu. Di masa tua tiba-tiba kenapa aku kok jadi kepikiran pengen punya kedai ya? Ya itu karena apa ya, aku suka kopi. Oh ya, aku mendirikan usaha kopi ini sebenarnya bukan awalnya nggak ada niat sih sebenarnya. Aku tuh punya impian, punya rumah di kampung yang halamannya itu luas gitu. Terus aku pengennya tuh rumahnya itu nggak terlalu gede, maksudnya biasa aja, yang penting bisa beristirahat. Dan yang paling aku inginkan tuh punya pendopo. Di balik pendopo itu aku bisa mengumpulkan banyak anak-anak kecil. Kemudian aku pengen bercerita dongeng kepada mereka. Seperti karena aku ingat waktu kecil itu dongeng itu metode yang paling efektif buat ngajarin anak-anak, memberikan pesan-pesan moral seperti itu tuh paling efektif. Terus kemudian karena aku suka ngopi, jadinya aku sering jalan-jalan. Aku pikir, kenapa aku nggak bikin kedai kopi sendiri ya, dengan konsep bisa mengumpulkan anak-anak, sehingga di hari tuaku aku nggak merasa kesepian. Secara anak-anak udah gede semuanya, nanti mereka udah pergi, ya udah deh aku tinggal berdua sama suami. Jadi biar aku nggak kesepian, jadi bikinlah aku ada ide bikin kedai kopi seperti itu, karena aku suka kopi. Oke. Jadi aku punya suatu slogan jadinya orang, bagaimana cara orang itu pengen ngopi, yang pertama terpikir adalah pinilih kopi. Sehingga dari situ aku berpikir, nah karena niat awalnya aku tuh pengen mengumpulkan orang, jadi aku punya baik temen, sehingga aku pasti punya niat gimana caranya orang datang gitu dong. Pertama otomatis aku harus menentukan tema ya. Apa kopi yang bikin beda sehingga orang berpikir adalah orang pengen ngopi, yang pertama terlintas adalah pilih kopi. Sehingga aku pikir ini harus otentik. Kopinya seperti apa? Seperti itu, kopi seperti apa? Otentik. Nah dari situ aku akhirnya roasting sendiri, sehingga kopi yang disajikan di Pinila adalah otentik roastinganku sendiri. Seperti itu. Kemudian dengan konsep yang homey. Harapannya dari situ orang merasa nyaman seperti tinggal ngopi di rumah sendiri atau ngopi di rumah nenek lah. Mereka bilang seperti itu, kebanyakan orang bilang kayak ngopi di rumah nenek. Seperti itu. Tantangannya ini menarik karena jujur boleh dibilang aku bikin kedai kopi ini di masa aku lagi jatuhnya bankrupt, sehingga otomatis aku punya semangat besar bagaimana caranya mau nggak mau kopi ini harus jalan. Pertama aku berpikir, oke lah kalaupun nggak jalan, at least aku punya investasi bangunan segala macam ya. Tapi masa nggak jalan kan gitu. Sehingga dengan berbagai macam cara termasuk media sosial segala macam itu, nah kebetulan karakter aku yang memang easy going seperti itu banyak menarik baik teman ya, sehingga mereka ya datang ke kopi aja. Begitu datang ke sini, nah sesuai dengan strategi awalnya, temanya yang memang homey, mereka nyaman. Harapannya itu mereka akan balik. Kalau nyaman otomatis sih balik mereka. Nah untuk menarik itu aku punya strategi ya. Strateginya adalah pertama
Ya itu tadi. Jadi bagaimana? Jadi ini istilah aku sama Om adalah ada striker, ada kemudian ada gelandang selama itu ya. Jadi Om sama aku tuh bagian gelandangnya. Bagaimana menarik customer datang ke sini dan kemudian nanti membuat para barista mereka sebagai strikernya untuk menggolkan. Nah aku biasanya punya istilah seperti itu sehingga the power of link juga. Kemudian karena kembali lagi karakter aku sama suami itu easy going banget sehingga baik teman, mereka merasa oh iya ngopi di pinggir aja karena udah kenal. Sehingga strateginya otomatis aku juga menekankan pada barista mereka untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan. Kalau bisa orang datang ke penilai itu adalah mereka nggak lagi karena pengen ngopi doang, tapi aku pengen ketemu sama Mas A si barista. Aku pengen ketemu sama si Om, Tante. Kalau mereka datang nggak mungkin mereka nggak ngopi. Nah karena mereka nyaman, bikin nyaman itu. Nah untuk bisa mendatangkan itu kan otomatis butuh strategi. Ya standar lah medsos sama the power of net. Ya gitu.